welcome back to my YouTube channel. Kok tahu sih? Tahu dong. Lu nonton ya? Nonton. Enggak, lo pasti pas gue ajakin collab langsung ngeliatin dulu. Enggak. Gue diapain ya? Gue Kan Anda suka lewat di itu saya beranda. Kayaknya kalau di TikTok Kalau gue trending- muncul lo mulu nih sama kan seseorang. yang trending kan ini terus. Ini. Amin ya Allah. Amin Iya, ya lu juga lagi trending. Nggak pernah trending. Enggak, lu muncul mulu Aku trending TikTok. di YouTube, gue trendingnya di TikTok doang. Kalau gue trending di hati Torik doang. Aku bisa berlindung sama Tarik. Kamu berlindung sama siapa? Sama Tuhan saja. Oh, maulah aku juga berlindung sama Allah. Wah. Oke guys. Jadi hari ini kita mau mukbang. Jadi kemarin aku baru aja ngajakin Una collab dan akhirnya dia datang guys ke sini. Ini loh. Bentar, aus. Minum. Biar nggak tegang. Emang tegang ya? Apa sih? Bisa oh iya, ya? lupa saya. Seorang kauti tegang gitu di depan kamera. Sebenarnya iya juga. Nggak, soalnya lu cakep banget, gue insecure di sini. Gue cakep dari mana? Kalau tadi kan nggak ada kamera jadi ya udah gue nggak ngaca gitu. Kalau ini gue ngeliatin muka gue kayak kok kebanting banget ya. Jadi stop ya nanti kalau misalnya ada yang komen-komen putih kebanting, stop. Gue udah tahu. Gitu. Gue udah tahu. Nah, sebenarnya waktu itu gue sempat pengen ngajakin lu collab berempat, bukan collab YouTube sih, kayak ya senang-senangan aja gitu. Oh ya waktu itu ya? Dulu, Dulu banget itu. sama adalah orang Iya. kayak pengen double date gitu. Cuman ternyata lo di Padang. Iya. Itu masih sekolah di Padang. Oh, belum lulus waktu itu. Belum. Aku kan tahun ini baru masuk kuliah. Maksudnya Udah ya itu mulai? juga tahun itu juga sih, maksudnya tuh kayak udah beda bulan. Kan masuknya tahun ini, pertengahan tahun ini. Apa ternyata ini? Enggak, tapi udah mulai belajar belum? Kuliah. Udah. Sekarang? Udah. Kan nih aku Cepet kuliah banget sekarang ya? juga offline sama online. Jadi yang seminggu nih ada 4 matkul. Jadi 2 kali. Seminggu 4 matkul. Iya, Kok dikit banget? anak Ilkom. Kok gue banyak banget ya? Makanya jadi anak Ilkom. Hidup anak Vkom. Terus. Iya, jadi ada 4 matkul, itu 2 kali online, 2 kali offline. Oh, 2 kali online, 2 kali offline. delapan Sambil makan tahun. kali ya biar Banyak jangan banget. dianggurin guys. Sate, Hmm. banyak banget kita makan ya. Sebenarnya ini kayak kalau sama Una buat pengalihan isu aja. Gue di sini aslinya mau ngulitin Una. Bercanda. Nyakut. Mending gini gue jadi bintang iklan. Una, nama asli kamu siapa sih? Nadia. Kayak Nadia. Putri. Nadia kayak Putri. Kena. Nadia. Kayak Hetna. Kahitna. Kayak Hetna. Kayak Hetna, KHEITNA. Kahitna. Putri. Kahitna Putri. Nadia kayak Putri. Kalau boleh tahu artinya apa tuh? Nggak pernah ada yang tahu sampai sekarang apa artinya. Karena juga nggak pernah nanya ke Wallap sih. Ya udah gue punya nama, ya udah sih. Lu nggak kepo arti nama lu? Pujianti Utami Putri. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya lahir seorang anak putri gitu. Soalnya kan abang gue cowok. Udah 3 kali nih laki, mau cewek, akhirnya lahirlah gua. Pas keluar ternyata sifat gua kayak laki juga. Lo kelahiran tahun berapa sih? 2004. 2004. Iya 2004. Sekarang 18. Baru kemarin September, 9 September nih 18. Oh iya kemarin FVP. FVP. Kayak lucu banget soalnya gue gemes deh. Lucu banget sih. Aduh, baru 18 tahun. Gue Ya udah. 19. Oh, Serius? soalnya gue 2002 akhir. Oh 2002 akhir. Desember ya? Enggak, November. Aduh, kok gue jadi lupa sih tentang diri gue ya. Siapa yang sebenarnya? Aku jadi nanya. Una, kamu berapa bersaudara sih? Sambil makan Una. Iya boleh. Aku tuh ada berlima sebenarnya, cuman anak kedua meninggal karena sakit kalau nggak salah gitu. Jadi Umur berempat. berapa? Baru banget, baru lahir banget. Gua nggak hitungan tahun, kalau nggak sih hitungan bulan. Berarti kakak lo ya? Lo anak berapa? Juga. Anak ketiga. Adik 2. Enggak, 1. Nah, Oh iya kan? cowok 1, cewek ini. Jadi Aku kan dua kakak cewek. 1 perempuan. Abis itu yang 1 yang tadi udah nggak ada ya. Abis itu kamu. Jadi aku naik pangkat gitu loh ceritanya kalau nggak ada yang 2 ini. Oh, naik pangkat jadi anak kedua ya? Anak ketiga dong. Ini anak kedua.
Anak pertama siapa? Abang aku cowok. Oh jadi punya abang? Punya. Enak gak punya abang? Fair-fairan lah, enak. Ada enaknya ada enggaknya. Tapi banyak enaknya. Oh, kirain mau bilang nggak banyak nggak enaknya. Banyak enak ya. Ada yang ngelindungin, ngasih tahu baik-baik mana. Una. Kamu asli Padang ya? Ya. Dari kecil di Padang. Enggak. Coba dong ngomong Padang. Apa ngomong Padang? Bingung udah kalau misalnya orang ngomong Halo, nama aku Una. Aku cantik banget. Coba ngomongin. Halo. Nama Nama awak ya? kalau nama sih awak. kok jadi lupa sih, astaga ya Allah. Marah banget. Baru kenal Jakarta langsung lupa bahasa Padang. Enggak, bukan gitu. Aku tuh daily dari kecil sampai gede di rumah itu dibiasain sama orang tua ngomong bahasa Indonesia. Kok gitu? Nggak pakai bahasa Minang. Karena orang tua aku punya pemikiran kayak kalau misalnya kita pakai bahasa Minang di keseharian buat ngomong bahasa Indonesia atau ngomong bahasa Inggris tuh bakal susah nanti. Karena logatnya ke bawah-bawah. Pernah nggak sih ketemu sama orang Padang baru pindah ke Jakarta dan dia keseharian di Padang itu pakai bahasa Minang? Jangankan baru pindah. Jadi kamu gimana nih, ha? Orang tua gitu-gitu. Orang tua aku dari ke Jakarta tuh udah dari tahun 92. Ini 2022 ya guys, udah mungkin 10. Udah 20 tahun ya. Udah 20 tahun dandanya masih Minang, ngomong sama aku masih Minang, semuanya Minang. Terus iya sih emang kayak agak susah belajar bahasa Inggris karena logatnya kepake. Logatnya kan itu yang logat itu yang nggak mau mama papa biasain. Tapi bisa semuanya pakai bahasa Indo. Kita kalau semuanya di rumah pakai bahasa Indonesia. Cuman kalau dibilang bisa bahasa Minang atau ngerti bahasa Minang, tahu adat Minang, tahu semuanya tahu. Nah itu wajib kan. Dari kecil sampai gede di Padang nggak kemana-mana. Maksudnya kalau aku kan dulu aku kecil di Jakarta, gede di Jakarta, tapi aku pulang mulu ke Padang. Pindah-pindah aku karena kerjaan papa. Orang tua kamu kerja apa emang? Papa itu arsitektur di bandara. Jadi papa tuh pindah-pindah. Pertama pindah ke Jambi waktu aku masih SD. Pindah ke Jambi itu berbaur sama orang Jambi, ngomong bahasa Jambi juga. Sempat lama sih 5 atau 4 tahun gitu di Jambi. Habis itu move lagi ke Padang. Di Padang pun juga sekolahnya swasta kan. Jadi ya ngomongnya bahasa Indonesia gitu. Jarang beradaptasi sama orang-orang yang pakai bahasa Minang gitu. Cuman ya gitu. Terus pindah-pindah ya, pindah ke Jambi, ke Pekanbaru, terus balik ke Padang gitu-gitu. Udah pindah kemana aja? Jambi, Padang. Pekanbaru sempat berapa lama gitu, terus juga Tanjung Pinang ya. Tapi nggak Tanjung Pinang. Oh masih yang Sumatera ya? Iya, cuman tuh yang paling lama tuh di Jambi. Paling lama di Jambi gitu. Makanya kalau mama kerja apa? Mama ibu rumah tangga. Dulu mama sempat jadi guru bahasa Inggris. Oh iya? Berarti lu jaga bahasa Inggris dong? Emang ada turun itunya? Soalnya biasanya kalau guru bahasa Inggris, kakek gue dulu guru bahasa Inggris. Kok bisa tahu? Hah? Karena dulu masih suka main sama cucu-cucu gitu. Terus gue kalau dia ngomong sama gue tuh maunya bahasa Inggris. Oh, lucu banget. Padahal gue gak ngerti dia ngomong apa. Jadi terus lu cuma ngomong gitu kan? Ya gue kecil kayak yes gitu doang. Yes. Tapi sekarang udah jago bahasa Inggris. Jadi lupa lagi. Una, awal kamu jadi influencer itu kapan sih? Awalnya iseng apa emang niat? Iseng. Awalnya iseng. Tahun berapa? Itu 2020 November. Corona ya? Ya. Zaman Corona. Dan itu pun awalnya belum pakai hijab ya di sana, jadi ya. Belum pakai hijab. Belum. Nah, jadi itu pun waktu awal-awal aku tuh suka minjem HP kakak karena HP aku gak bagus kameranya. HP dia iPhone dulu. Iya. Jadi aku tuh gabut gitu. Aduh, berasa banget. Iya, nah aku jadi lagi itu. Jadi kan aku tuh di HP itu install TikTok tuh tahu dari Instagram. Terus orang apa sih TikTok gitu kan? Apa sih kayaknya ya namanya corona gabut lah ya. Terus download juga TikTok terus nge-scroll. Ih kayak seru deh kalau misalnya kita juga ikutan bikin video gitu. Terus pas aku bikin video pakai HP aku kok jelek sih kualitasnya gitu kan kayak nggak bagus. Ngelek gitu ya. Nggak bagus gitu nih HP gue kenapa sih gitu kan. Akhirnya tahu HP kakak lebih cakep kameranya. Jadi kak jangan HP dong, mau ngapain gue pengen ke TikTok gitu. TikTok apaan gitu. Itu TikTok yang aplikasi ini yang lagi viral itu. Oh ya udah nih nanti balikin lagi ya gitu kan. Ya udah sejak itu bikin video 1, 2, 3 rame ada yang itu lama FYP gak? Gitu. Lama gak dari kamu buat video TikTok ke FYP-nya? Sebulan? Jam sebulan itu
aku tuh termasuk rajin bikin video. Oh, yang sehari bisa 2-3 video? Iya, semakin rajin aku bikin video, semakin rajin juga aku cekcok sama kakak. Kan dipinjem mulu? Iya. HP gue mulu, ih lu makanya beli HP ini, gue gak punya duit, gitu kan. Aduh, tahu banget rasanya. Ini HP makanya suka biasalah adik kakak gitu kan. Gue juga perlu HP kata Adi. Tapi aku juga pengen TikTok kan nih, kemarin viral gini gitu. Bangga ya, Iya, senang. pernah satu video itu kayak viral sampai 2 juta ada video yang pertama kali. Kamu joget apa kayak lucu-lucuan? Aku mainin pipi. Cuman belum pakai jilbab. Aku lihat tapi itu yang pakai hoodie, yang pakai hoodie. Hoodie-nya. Yang ini belum pakai hoodie, tapi itu viral terus kayak jadi itu ceritanya lagi bangun. Terus Kak, jangan HP dong, ngapain di TikTok gua. Terus buka langsung dari tidur langsung berdiri gitu kan. Kak, gila gua viral, lihat deh video gua tersebar di mana-mana. Mama aku viral gitu-gitu. Lari-lari tuh. Yang lain gimana? Apa? Yang lain kayak heboh kayak lu ngapain gitu. Oh, kan kayak iya. Enggak tahu. Enggak kayak mama itu, mama papa juga nggak ngerti gitu ya. Tahu lah ya, beda zaman juga kita kan. Terus akhirnya aku jelasin, "Mak, ini TikTok ini aplikasi yang lagi viral, gini. Oh gitu, ya udah terus aja bikin dukung lawannya mama gitu. Terus habis itu kamu minta HP dong? Enggak. Jadi kayak masih keep minjem HP terus gitu terus aja sampai dia kesel nggak Kak? Cuman ternyata kalau aku mikir lagi sampai sekarang kalau bukan karena dia dan juga nggak usah keras aku buat minjem ke dia nggak bakalan sampai di titik ini gitu. Pas pertama kali bikin video pakai jilbab pertama. Video yang nggak pakai jilbab langsung dihapusin apa dibiarin stay dulu? Aku hapusin pas bikin video pakai jilbab yang pertama. Itu viewers aku turun. Oh, turun banget. Sedih berarti ya? Iya. Aduh, kenapa ya? Kayaknya pada nggak suka deh kalau aku pakai jilbab. Wah, dilema itu di sana. Oh, iman diuji banget. Iya, iman diuji banget. Waduh, gimana ya? Nah, ini nih. Ini awal mula kenapa aku bisa pakai hoodie akhirnya. Terus aku mikir, bener-bener aku mikir sendiri. Duduk depan rumah mikir, gimana ya caranya supaya viewers ini naik, banyak orang suka, terus orang-orang makin terhibur sama video aku, tapi nggak kelihatan kayak gimana-gimana, nggak biasa. Tapi nggak perlu mengubah diri gue. Gitu. Nah akhirnya hoodie, pakai hoodie kan ternyata, terus diikat gitu, terus mukanya jadi bulat gitu. Iya, jadi guys, nggak kelihatan rambut juga kan, Ini nggak kelihatan rambut juga, dan ternyata pas aku bikin TikTok pakai hoodie, wah itu gempar banget. Langsung video apa yang paling gempar? Ada itu aku pakai yang hoodie warna kuning. Lagunya apa sih? Terpesona gitu. Aku terpesona. Ada lagu kayak gitu. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu. Itu udah lama banget sih makanya. Terus itu viewersnya naik parah, setiap hari naik 10 juta, 20 juta, sekarang tuh udah 60 juta, 70 juta ya nonton. Gokil. Makanya wah itu gila. Study GBK juga kelewat tuh nontonnya. Sebenarnya banyak orang nanya ke aku, kok bisa sih FYP terus? Apa? Gitu kan. Banyak orang nanya ke aku kayak gitu. Kok bisa jadi top sound terus gitu? Bayar ya lo ya? Gila aja. Iya, jangan-jangan. Gue dibayar ya? Gimana dibayar sebenarnya? Iya. Oh iya, gimana sih? Campaign. Muka lu. Yang campaign gak sih? Soalnya gue paham kalau yang campaign bisa di boost up. Iya, itu iya. Aku tahu. Ya soalnya kan kita sama sih ada campaign. Ya kadang kalau misalnya ini pasti Kak bikinnya kayak Una ya. Oke. Siap. Iya. Captionnya sama. Ini bikinnya kayak ini ya. Ya gitu. Kalau misalnya yang kenapanya, dia tanya kenapanya, ya karena dari awal tuh kuncinya itu kita harus pandai bangun branding sendiri. Jadi kalau misalnya buka TikTok, orang mie ayam the best Una, oh yang pakai hoodie itu berarti branding aku di sana. Oh yang pakai hoodie itu, oh yang gemoy itu, ya udah berarti udah punya nama sendiri gitu kan. Aku tuh suka bikin sesuatu, aku tuh suka mencari tahu dan memanfaatkan hal-hal baru. Makanya setiap konten, apa ya? Iya, setiap konten nih aku kasih tau ya. Kalau misalnya kita bikin konten, orang-orang biasanya tuh mikirin, aku sharingnya di sini. Kalau misalnya biasanya tren itu orang cuma muter-muter doang. Muter-muter, misalnya kayak joget muter-muter gitu doang. Ya kan? Yang kemarin. Iya, yang kemarin cuma muter-muter.
aku lihat kayaknya kalau misalnya aku bikin video ini itu kayak ya udah gitu kan, nggak ada orang yang kayak oh ya udah sih lucu doang gitu. Kayak Makanya- oh udah Una cantik iya, gitu. Iya, jadi kayak Enggak, jadi harus ada diputar kayak ih gemoy gitu, paham gak sih? gue salting gitu dipuji. Males deh, gue nyesel mujinya. Gue kalau muji orang terus orangnya salting gue. Salting. Iya, jadi aduh. Jadi mau diubah aja ada yang buka pintu. Iya, jadi Bener kan? enggak, sebenarnya kakak masuk masuk Itu juga. beneran? Iya, itu beneran. Jadi sebelumnya aku juga udah bikin yang muter-muter gitu kan. Jadi ada dua pilihan. Yang satunya muter-muter kayak Ya udah, biasanya, ya biasa. atau ada yang uniknya nih, dia masuk gitu. Oh, ternyata yang unik ini menurut aku ya firasat ini kayaknya oke ini. Karena sini ekspresi juga dapet gitu. Ya kuncinya di situ tuh banyak pertimbangan lah kalau misalnya aku bikin konten. Makanya orang tanya, kok jarang sih update TikTok ya gitu. Kalau misalnya kita pengen konsisten gitu kan, Harus ada yang beda ya? nggak Aku harus udah nggak harus juga mulai. sih. Maksudnya tuh kadang ikut tren aja ya udah alhamdulillah. Kalau nggak SCP ya udah alhamdulillah gitu. Karena tujuan awal aku di TikTok ya, aku pernah post tapi di situ aku nggak pakai hijab. Cuma aku bilang kalau tujuan aku dulu aku pernah post di TikTok dan aku bilang ke netizen kalau misalnya aku tuh bikin TikTok bukan untuk aja pencarian atau gimana gitu, mencari bakat. Bukan, maksud tuh Apa nih? iya. Tau gak sih kalau orang kayak lu modal muka doang, lu modal ini doang. Tapi kalau di gitu. TikTok ya bener sih, bukan ajang pencarian bakat sih kalau di Iya, TikTok. iya sih, bukan. Aja nggak ada ajangnya sih, itu cuman buat have fun, Iya, cantik-cantikan, sharing. TikTok juga dia bilang kan kalau misalnya aplikasi ini kan juga untuk sharing content creator dan segala macam gitu kan, nggak ada tentang hal-hal yang menjerumus ke hal sana. Makanya aku kalau misalnya ditanya orang kok bisa sih milih di TikTok, ya karena itu di TikTok aku ngelihat respon orang baik, ngelihat respon orang ngedukung, support, aku jadi senang. Oh, ternyata mereka terhibur dengan video aku yang kayak gini doang gitu. Nggak, ternyata ini nggak bisa aku pandang sebelah mata dan aku harus mengapresiasi. Oh, ternyata bikin orang seneng itu dampaknya juga baik ke aku gitu kan. Kalau Senang ya kalau baca-baca komen orang positif ya. kakak tuh nggak sih, aku tuh kalau setiap ketemu sama orang ya iya senang baca-baca komen positif tuh Kayak Mbak. gue bisa nih bikin orang seneng. Apalagi pas Padahal ketemu- menurut aku ya, Biasanya. kayak aku bikin video ya udah lah ya, kalau ada yang terhibur alhamdulillah. Kalau enggak ya udah maaf. Tapi pas orang terhibur tuh rasanya beda. Iya, apalagi kalau misalnya ketemu nih ya kak, ketemu tuh Adi sampai nangis di depan aku, sampai nangis, kamu udah nangisnya minta ampun. Aku langsung kayak Aku tuh kadang suka ada yang minta foto, nah, terus dia megang kan HP gini, terus tangannya gemeter iya gitu. iya gemeter. Aku yang kayak maaf sebenarnya lucu, cuman ya udah kasih sini HP-nya aku aja megang. Iya iya, biar sini aja fotoin gitu. Aku tuh masih merasa gue tuh bukan siapa-siapa, jangan gemeter gitu, bener-bener. nggak ada bakat aku. Kayak dekat banget. Coba gitu, Kalau sekarang yang jadi hujatan ya adalah jadi bercandaan. yang sampai nangis gitu ada nggak? Apa? Ya, pastilah ada. Kalau Yang nangis belum ada. Oh belum ada. Tapi salting yang sampai banting, sampai kebanting atau nggak kayak sampai yang mencet terus ternyata video itu banyak. Iya benar-benar. Aku kadang kayak isi ini HP-nya aku aja megang. Una, kamu pas udah seterkenal ini itu pasti pas zaman sekolah tuh. Banyak gak teman-teman kamu yang julid? Ada dong, pasti ada. Sampai ngebully gak? Mungkin ada di belakang. Kayak gimana tuh? Cuman diceng-cengin gitu doang sih. Cie. Bukan. Gimana? Kayak kita satu sekolah nih, kita satu kelas. Cuman dicengin kayak, lu masih inget gak sih sama gua gitu? Seolah-olah, ya kita kan sekelas ya, inget dong gitu. Ya kan kamu sibuk, kamu jangan dikit-dikitoin. Atau kayak, Masih baik ya? Kok teman-teman aku masih ada yang gila sih. teman-teman aku tuh sampai kayak gini. Kasian banget. Kok teman-teman aku sih langsung jelek-jelekin aku sih. Yang gimana? Enggak sih, enggak banyak alhamdulillah. Soalnya teman-teman aku alhamdulillah sampai sekarang masih temenan, even di second. Aku nonton yang terakhir video. Iya, Yang itu masih teman-teman. temenan. Tapi aku benar-benar aku sisir gitu kan, yang aku benar-benar mau deket lagi aja. Yang dulu-dulu, jadi kalau karena mungkin aku nggak ngajak main lagi, aku ngerasa nih udah nggak bagus nih circle gitu loh. Benar. Bukan circle sih, beberapa orang gitu loh, beda-beda. Nggak apa-apa. Jadi ngejelekin kayak, iya Puji mah sombong, inget tuh dulu dia pernah gini. Wah, terus kan teman-teman aku kan banyak ya maksudnya. Jadi tadi lo diomongin nih sama ini, ya ampun nggak bisa pak, ngedukung aja ya. Kadang sedih gitu loh. Iya sih. Padahal dalam hati tuh kadang aku tuh pengen main, cuman nggak ketemu waktunya.
Iya, semakin kesini pasti kita bakal mikir juga kan kalau oh gua ada sibukan sendiri. Kita setiap orang tuh pasti punya kesibukannya masing-masing. Nggak bisa sama rataan kayak kalau SMP, SMA mungkin kayak sore ntar keluar ya udah cabut. Kalau sekarang Soalnya ntar keluar ya, bentar, lihat schedule. Iya. Atau kalau enggak Sumpah, dia susah banget dicari jadwalnya. Sibuk banget. Sibuk. makanya terus kayak kalau misalnya dulu kalau misalnya keluar oh yaudah cabut gitu. Kalau sekarang kayak ntar lu tanggal 11 jam 2 lu kosong nggak, lu bisa pergi, ributnya nah gitu. Jadi kalau misalnya sama teman juga, kalau aku tuh termasuk orang yang kita keterbalikan nih sepertinya. Apa tuh? Karena aku nggak terlalu banyak teman gitu, aku cuma 2-4 doang gitu kan. Tapi walaupun sedikit kayak itu juga susah nyari jadwal untuk ketemu. Enakan zaman dulu apa zaman sekarang? Sebelum terkenal. Sama-sama aja sih sebenarnya, fair-fair aja sih. Cuman ya kalau misalnya ditanya enak atau enggak ya enak, alhamdulillah sekarang. Enakan sekarang. Nah, Sekarang berarti beli apapun pakai uang sendiri. alhamdulillah. Kamu aja pernah jadi EVOS ya? Masih ya? Lama sih. Pernah Masih. Main game gak sih? Main game-game gitu? Aku emang dari dulu main game. Game apa sih tuh kalau EVOS gitu? Mobile Legend? Mobile Legend, PUBG, Free Fire. Beda-beda ya? Nasi? Booming banget lagi dulu. Iya. Lucu banget lagi. Bisa-bisanya dia kelihatan di kamera candid tapi masih cakep. Kalau aku, muka aku udah kayak nggak kebentuk tuh. Seorang Fuji berbicara seperti itu bagaimana dengan saya? Ayo dong. Ayo apa ya? Ayo insecure. jangan insecure. Apa? Kenal koi dari mana? Kenal koi. Muka iseng Anda sangat-sangat mengemaskan. Kenapa? Aku cuma nanya. Aku cuma mau nanya. Kenalnya dari mana? Kenal koi itu dari TikTok. Di TikTok. Sebenarnya dikenalin sama netizen. Jadi enggak sih. Sebenarnya tuh kayak Dikenal nama netizen. enggak kayak gitu, enggak kayak kenalin. Ini koi enggak gitu. Dia tuh kayak dia salah satu streamer di TikTok. Nah, jadi kayak Biden gitu ya? Iya, dan dia juga suka bikin lawakan, candaan. Jadi orang senang lah nonton dia gitu. Mau itu penonton Vietnam atau orang Indonesia, dia banyak yang suka gitu. Fine gitu. Awalnya aku nggak tahu siapa, nggak tahu sama sekali dia siapa, dia gimana gitu kan. Karena aku juga Sekarang udah tahu. Udah tahu dong. Tahu? Ih kan kenalan. Siapa namanya lu gitu? Kan kenalan, nggak mungkin dong. Sampai sekarang nggak tahu. Nah habis itu dia ada satu video yang dimana bilang kalau dia pengen banget ketemu sama aku. Dan awalnya aku notice hal itu kayak, ini sih orang siapa sih, udah beramat gitu, lagi sibuk. Karena situasinya momennya di sana lagi sibuk ngurusin kuliah. Nanti aja deh gitu. Baru-baru berarti ya? Terus habis itu banyak yang spam. Kamu Iya, di tag ini orang Vietnam, opa-opa Vietnam. Siapa sih opa-opa Vietnam gitu kan? Siapa opa Vietnam? Terus habis itu karena aku memang anaknya kepo kalau udah di spam gitu, akhirnya ya udah aku cari tahu siapa sih. Pas dilihat, wah ganteng nih. Oh enggak bercanda. Pas dilihat, wah apa nih? oke nih. Oke nih. Bercanda. Jawaban aman. Oke nih. Oke, terus habis itu aku mulai cari tahu kenapa orang-orang nge-spamin aku tentang dia gitu kan. Apakah dia emang pengen collab doang gitu kan. Ternyata Mau apa? Ternyata beliau ini sangat ngefans dengan saya. Wah, aman. Anda ngefans dengan saya gitu kan. Gitu. Pasti cari tahu ternyata dia ngefans karena dia suka style aku. Dia model di Vietnam. Jadi aku ngasih tau dikit, kok ini dia seorang model juga, mamanya mantan model gitu. Nyokapnya model. Mantan model juga, dan dia sekarang model, dia juga blogger, dia juga new traveler gitu, dia juga aktif di yang review-review hotel segala macam. Dia suka gitu pokoknya, dia suka traveling anaknya. Nah makanya dia bilang kan kalau dia tuh suka style aku sebagai hijabers gitu, dan udah lama juga semenjak aku sama si F juga masih ngagumin aku juga kayak keren. Tapi dia nggak berlebihan, dia nggak ganggu aku sama sekali, nggak nge-spam, jadi aku nggak ngerasa terganggu. Jadi kamu yang ganggu dia? Bercanda? Jangan diganggu, anak orang jangan diganggu, jangan. Nggak diganggu, cuman kayak ya udah gitu kan. Aku karena takut sombong, dianggap sombong sama orang gitu kan, nggak boleh juga ya kayak gitu. Akhirnya aku membuka Instagram beliau lalu melihat ternyata aku selama ini di DM. Aku tidak notice gitu. Sama di DM. Iya, di Akhirnya bermula dari DM. Aku lihat dia nge-DM. Awalnya biarin aja.
Abis itu dia bikin snapgram. Dan snapgram itu sedih. Snapgram apa? Snapgram lagi sedih. Instastory lagi sedih. Terus aku bilang kayak, wah Semangat ya. semangat Sayang. woy gitu. Bercanda. Semangat woy gitu. Semangat woy. Semangat. Abis itu beliau bilang, makasih gitu. Nah, aku tuh kepo, wah katanya dia streamer. Aku buka stream live Di dia di TikTok. TikTok. Oh ini dia, oh ternyata dia suka bahas aku di TikTok dia, di live dia gitu kan. Pantesan Oh, kok orang-orang pada nyambelangin gitu. Akhirnya nyambung di chat, cuman di chat itu awalnya dia cuma bilang makasih. Udah gitu dong, dia nggak lanjutin chat. Yang DM itu. Dia cuma bilang, iya makasih, udah gitu dong, dia nggak ada basa-basi gimana. Habis itu berapa minggu setelah itu dia nge-reply story aku, dia bilang outfitnya bagus gitu. Makasih. Ih, modus. Udah gitu doang. Habis itu ngilang lagi. Abis Udah itu ngilang nggak lagi. fokus-fokus lagi. Terus akhirnya dia live dan dia bilang kalau dia pengen ketemu sama aku. Ya kan, di live itu. Aku nonton kebetulan pengen ketemu sama aku dan aku di DM sama dia langsung. Jadi gimana ya? Kayak aku ngechat sama dia tapi aku juga ngeliat live dia, pengen liat reaksi mukanya gitu. Terus? Tahu nggak sih? Gitu kan, jadi kayak ngetik nih. Misalnya ngetik, iya kenapa, terus ngeliat reaksi dia gitu. Ngerti gak sih? Gemes. Gitu. Terus habis itu dia bilang itu kita setelah 2 minggu chat-chatan, 2 minggu chat-chatan di Instagram. 3 minggu chat-chatan. 2 minggu. 2 minggu 2 chat-chatan. minggu, 2 minggu, dan di minggu kedua ini dia bilang saya akan ke Padang untuk menemui Dari Anda." mana? Vietnam. Vietnam ke Padang langsung. Iya. Digituin, saya akan ke Vietnam. Ke Vietnam, ke Padang. Aku nggak percaya lah gitu kan, karena hello, kita baru kenal dan Anda nekat datang sini, tidak mungkin gitu kan. Tapi sebelum itu dia juga ngenalin kalau dia punya teman di Indonesia, ada namanya Kak Vidya Yang ada pakai namanya- kerudung. Ya, ada nama Adi Syareza gitu kan. Dan ada juga teman-teman yang lain gitu kan. Jadi kayak kenalan lah sama temen Indonesianya, karena ini siapa sih si Berarti Bang bener Tempo dong ini? Gitu. kata-kata orang yang dia itu bolak-balik Vietnam, Padang, atau ke Jakarta demi kamu. Bener gak? So far iya yang dia bilang ke aku. Udah berapa kali bolak-balik? Berapa ya, Cak? 5. Aku baru kenal sama dia 3 bulan. 5 kali bolak-balik. 3 bulan udah 5 kali bolak-balik. Vietnam, Indo. Sultan. Gokil nih. Aku nggak maksa dia datang. Aku nggak pernah minta. Aku selalu bilang kayak, Kode. kamu datang kalau kamu pengen. Kalau nggak pengen nggak usah datang. Gitu kan? Kalau kamu nggak ada tujuan atasnya nggak usah datang. Ya dia datang terus, berarti lo ada tujuan dong buat datang tujuannya kesini, kan gitu. Kamu. Ya kan tutup mata aja. Kan kita cewek harus kayak gitu. Tapi ya udah. Kita temenan, dia datang ke Padang, kita temenan ngobrolnya Bahasa apa Vietnam? bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Tapi Inggris baku, kayak nggak pakai verb atau kata-kata kerja. Atau kadang nggak pakai Kayak- bahasa-bahasa kayak- gaulnya. Ya kayak I want to go gitu, nggak ada. Jadi kayak lo mau makan gitu, eat, makan. Tapi walaupun keterbatasan bahasa, kan kita pakai Google Translate ya. Keterbatasan bahasa itu Lucu banget kayak kisah-kisah di film-film gak sih guys, pakai translate dong. Kayak kamu udah makan belum? Gini. iya gitu. Jadi kayak dia datang ke Padang dan aku bilang, oh hai gitu kan. Dia pertama kali ketemu Deg-degan aku. nggak? Enggak sih. Ya. Disamperin deket Vietnam enggak? Orang baru kenal 2 minggu, udah deg-degan apaan? Ya udah, aku hatinya badai juga. Terus ada iya. terus Anda ngomong gitu, Anda juga begitu. gue kalau disamperin gue ada deg-degannya Oh, gitu. Walaupun kayak nggak mau kegeeran, tapi pas Torik nyampe di Bandung dulu jantung Dulu aku sekarang udah nggak deg-degan. ya kan dulu kan kayak belum jadian belum apa, pas tiba-tiba nyamperin kayak jantung aku copot sih, jujur kayak aduh tiba-tiba banget nih, gue kan baru kenal, deg-degan karena aku belum terlalu kenal, disamperin terus aku ngomong apa dong sama dia, gue nggak kenal banget nih gitu. Kalau kamu berarti enggak ya? Enggak, aku nggak ada deg-degan. Santuy. Cuman kayak oke, dia real ternyata beneran datang ke Vietnam. Karena dia bener-bener cuman bilang satu kata itu, saya akan ke Padang menemui Anda. Itu doang, padahal Udah. itu alamat. Nggak tahu, dia cuma bilang gue mau Padang, gue nggak peduli apa yang terjadi ntar di sana, gue mau ngapainnya, nggak bodo amat, yang penting gue mau ketemu sama lo dulu. Jadi aku kayak, Gentleman, belum Aku- dapat alamat OTW. aku bilang silakan, kalau beneran silakan datang. Aku tuh ceweknya kalau misalnya ditantang gitu, ya silakan, beneran ya udah gitu, beneran dong. Karena apa ya? Aku kan banyak yang nanya, lu beneran mau ke Padang gini, aku gituin. Dia nggak jawab apa-apa. Tungguin aja kata Tiba-tiba dia. gitu. Tungguin aja. kata Ih, saling nantang ya. dia. Iya nantang.
nah ini bener ya gitu. Nah itu ya udah datang ke Padang sama teman-teman dia, tapi yang orang Indonesia itu yang Kak Vidya sama Mas Adi, namanya Mas Adi Syahreza. Mereka berdua juga, yang Kak Vidya sama Mas Adi juga streamer di TikTok. Ya. Nah, jadi udah deket lah ya. Mereka berdua ini sama si Koi udah lama berteman, hampir setahun. Nah, jadi ya alhamdulillah ada mereka bantu komunikasi, bantu aku buat pahamin gimana sih si Koimin ini gitu. Oh, panggilannya Koimin ya? Itu kayak nama pendek kita gitu loh. Hah? Ini kan namanya kan Mantian Koi. Mantian Koi. Mantian Koi. Iya. Mulutnya biasa. Kenapa sih aneh banget ya? Mulutnya biasa. Mantian Koi. Emang aneh ya? Mantian Koi. Iya gitu. Nah. Cuma kalau ya gitu. Terus ternyata pas yang aku sadarin waktu pertama kali ketemu, awal kenal dia, ternyata kayak sesulit itu ya kita buat bisa komunikasi sama orang yang beda budaya, beda tempat tinggal, beda kultur, itu sesusah itu ya ternyata gitu. Tapi itu susah nggak nggak jadi untuk mencintai? Bercanda? Siram nih, siram satenya. Berkuah tuh sate. Berkuah nih, aduh. Tapi itu seru ternyata, punya temen dari luar negeri, dan dia juga sharing. Dan yang terakhir, Una, goals hidupnya mau gimana? Gimana? Apa yang kamu tuju sekarang? Oh, yang aku tuju sekarang, Ini ngomongnya yang jawaban pasti ya, bukan kayak aku mau sukses, enggak. oh enggak. Aku tidak terima jawaban itu. Oke, baik. Aku mau jawaban realistis. Ini cuma khusus di sini dong, kita dilarang ya untuk bisa mengekspresikan apa yang seharusnya gitu. Jadi kayak misalnya, aku mau punya gedung gede banget gitu, kayak gitu. Oh. Apa goals yang pengen Aku kamu? mau Aku pengen jadi ibu rumah tangga gitu. Aku mau jadi maid-nya Kak Fuji. Bohong banget. Gajinya ratusan juta nih satu Oh, bulan. amin ya Allah. Una, sebuah bintang jadi maid aku. Aduh, bintang malah, bintang kejora. Goalsnya aku pengen, kalau nggak kesampaian sih nggak apa-apa ya gitu. Apa? Yang paling utama untuk sekarang aku pengen lulusan S2. Kan Maksudnya kamu ya S1? S1 juga, S2 juga, jadi punya dua mangkat gitu. Pengennya gitu, itu sadar sekali. Satu semester. Iya. Tapi gokil. Tapi itu dari dulu. Dulu aja betul. cita-citanya masuk UI. Karena nggak jadi masuk UI, ya udah cita-citanya sekarang minimal tuh S1, S2 gitu. Kenapa? Karena ya gitu, mama papa benar-benar Pendidikan. support di pendidikan gitu kan. Ya, Selain itu ada lagi gak goalsnya? lulusan S2, ya S1, lulusan S1, S2 lah ya gitu kan. Terus juga apa Nikah? ya? Bercanda. Nikah. Anda kapan? Nanyain saya mulu. Kan bintang tamunya Anda. Oh iya saya, aduh jadi lupa. Jadi gimana? Goalsnya ada lagi kah? Goalsnya ya banggain orang tua gitu kan. Sampai sekarang ya kalau ditanya emang sekarang nggak membahagiakan orang tua? Membahagiakan orang tua? Pengennya selalu Pengen selalu membahagiakan orang tua gitu kan. Karena ya gitu, ya kasih sayang orang tua juga nggak ada hentinya juga kan ya. Gimana juga aku sekarang, aku pengen bikin orang tua aku bahagia nggak tanpa hentinya gitu. Mereka kasih sayang tanpa henti, aku pengen sebagai anak masih bahagia tanpa henti juga. Gimana pun caranya. Masya Allah, rezekinya gak bakal putus nih. Wah, amin ya Kalau Allah. rencananya kayak gitu. Amin. Demi orang tua. Karena orang tua benar-benar berarti banget di proses aku dari dulu sampai sekarang. Berarti banget dah. Gue butuh 4 tisu. Oke guys, segitu aja video kita. Bye bye. Sebenarnya kita pengen ngobrol lagi, tapi Oke. itu nggak boleh di sini karena itu rahasia. Bye bye. Bye bye. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku juga sebelum ketemu sama Lala, pasti aku cari tahu dulu. Anak siapa? Anak Pak Haji. Masa anak bapak gue sih?